ekonomi Sri Lanka. Sama aja. Semangat ugal-ugalan di dalam bidang infrastruktur, asal ngebangun tanpa planning yang mateng. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Sangat terkendali. Ekonomi Sri Lanka. Ada kemungkinan di Indonesia sama aja. Itu pasti menimbulkan tekanan. Kalau ada pengamat mengatakan begini begitu, saya pengen juga ketemu dia. Kalau bersoal tidak usah cari popularitas publik, datang saja ketemu saya akan layani untuk bicara di mana. Jadi jangan kita bohongi rakyat itu. Tetapi kesulitan yang dihadapin oleh rakyat kita itu sangat susah sekali hari ini. Ini data-data saya kira bisa dilihat, semua kami putuskan secara terintegrasi. Saya ulangi, semua kami putuskan secara terintegrasi. Luhut Binsar Panjaitan geram bila ada orang yang menyamakan kondisi ekonomi Indonesia dengan Sri Lanka. Luhut berkata, sakit jiwa dia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia masih kuat, bahkan menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Kalau ada yang ngomong kita mau samakan dengan Sri Lanka, bilang dari saya sakit jiwa dia itu. Lihat data-data yang baik, kalau enggak suruh dia datang ke saya. Orang bilang Pak Luhut nantang, bukan nantang, ungkap Luhut Binsar Panjaitan saat konferensi pers Rakornas DSP 2022 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta pada Jumat 15 Juli 2022. Saya begitu supaya dia jangan membohongi rakyatnya, jangan kepentingan politiknya dibikin-bikin. Lanjut Menteri Luhut seperti dilansir pada Jumat 15 Juli 2022. Neraca perdagangan Indonesia, lanjut Menteri Luhut, terus positif selama 2 tahun terakhir. Katanya, dalam 26 bulan terakhir neraca dagang di Indonesia terus positif. Menteri Luhut juga menilai angka inflasi di Indonesia cukup rendah bila dibandingkan dengan berbagai negara di dunia. Indonesia salah satu yang ekonominya terbaik di dunia. Di tengah-tengah gejolak perang Ukraina ini, kita punya ekspor terus positif selama 26 bulan terakhir, sehingga satu negara yang inflasinya juga terbaik di dunia sekarang, tutur Menteri Luhut. Sebelumnya, politikus sekaligus ekonom senior Riza Ramli menganalisa pemicu kebangkrutan di Sri Lanka. Dia mengatakan ekonomi negara di kawasan Asia Selatan itu biasa saja. Namun kata dia, persoalannya ada di pimpinannya yang jor-joran dan ugal-ugalan membangun proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Cina. Misalnya, sebagai hadiah untuk presidennya di kampungnya Raja Paksa, dibikinlah airport gede, begitu selesai nggak ada isinya. Ya, jadi ambisi untuk loncat dengan cepat dengan membangun infrastruktur dibiayai oleh Cina, dan akhirnya tidak mampu bayar, kolaps. Kata Rizal dalam catatan Demokrasi TV One yang dikutip pada Rabu 13 Juli 2022. Menurut dia, pemicu lain karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN di Sri Lanka juga ugal-ugalan. Untuk sektor pangan sebenarnya Sri Lanka agak lumayan, tapi kata dia belakangan bermasalah. Nah, untuk melihat kemungkinan di Indonesia, kecil atau besar, tentu kita harus analisa Indonesia ekonomi hari ini, ujar ex-Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri tersebut. Seperti diketahui, krisis terjadi di Sri Lanka setelah negara tersebut menyatakan bangkrut lantaran gagal membayar utang luar negeri. Kekacauan politik terjadi yang ditambah mundurnya Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. Pengunjuk rasa masih bertahan di kediaman Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa di Colombo. Pengunjuk rasa menyatakan akan bertahan hingga Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka mundur dari jabatannya. Tentara dikerahkan di sekitar kediaman Rajapaksa, di mana pengunjuk rasa telah mengambil alih sejumlah ruangan dan sebagian lainnya terlihat berenang di kolam renang yang ada di kediaman tersebut.
Rangkaian unjuk rasa ini merupakan bentuk kemarahan publik Sri Lanka menyusul memburuknya perekonomian yang menyebabkan langkanya barang kebutuhan pokok termasuk makanan juga bahan bakar. Tentu kita harus analisa Indonesia hari ini secara ekonomi. Hutang kita memang sudah sangat besar. Kesulitan yang dihadapin oleh rakyat kita itu sangat-sangat susah sekali hari ini. Pertama sekali kita harus baca lanskap politik atau demokrasinya Sri Lanka secara luas ya. Ini negara yang penuh dengan gejolak, itu pertama. Jadi nanti untuk kita membandingkan Indonesia dan Sri Lanka itu jumping conclusion, nggak akan cocok. Tentang Sri Lanka, daya tahan pasar domestiknya itu lemah, tidak seperti Indonesia. Sri Lanka itu mengalami 3 hal secara bersamaan. Yang pertama, dia terlambat dalam melakukan diversifikasi produk ekspor. Yang kedua, pasar domestiknya tidak kuat untuk menghadapi gejolak eksternal. Kemudian yang ketiga, rentan sekali eksternalitasnya. Jadi yang kita hadapi bukan sesuatu yang sesuram yang digambarkan. Artinya Indonesia tidak akan mungkin seperti Sri Lanka. Situasi krisis seperti yang terjadi di Sri Lanka seperti sekarang ini bukan hanya masalah satu negara saja, tapi juga menjadi masalah dari banyak negara. Bisa dibilang krisis ekonomi ini sudah mendunia. Mata uang di beberapa negara jatuh karena hutang mereka yang biasanya pakai mata uang dolar Amerika jadi bengkak nilainya. Jumlah hutangnya tetap sih, tetapi nilai hutangnya membengkak karena selisih dari nilai mata uang dolar Amerika dengan nilai mata uang di sebuah negara itu semakin jauh. Amerika juga mengalami inflasi besar dan harga barang di sana terus naik tinggi. Karena itu, untuk mengatasi situasi di dalam negaranya, Amerika menaikkan suku bunganya pada posisi yang tinggi. Dan ini memberatkan banyak negara, termasuk Indonesia. Nilai rupiah yang kemarin ada di angka 14 ribuan rupiah terhadap 1 dolar Amerika bisa jadi makin lemah dan ada di angka 15.000 rupiah sampai 16 ribuan rupiah per 1 dolar Amerika. Dan supaya nilai mata uangnya tidak semakin lemah, Bank Indonesia terpaksa harus mengucurkan duit triliunan rupiah supaya mata uang kita nggak anjlok-anjlok amat jatuhnya. Inilah yang nggak mau dimengerti oleh kelompok oposisi yang selalu mempermasalahkan apapun kepada Jokowi. Nggak bisa dipercaya tuh Jokowi, dia ngomong ke kiri, tindakannya ke kanan. Dia ngomong begini, sebaliknya. Nggak gini, semua orang bisa mengatakan apapun, semua orang bisa menuduh apapun, itu no problem. Yang terpenting adalah dia bisa membuktikan perkataannya tidak. Tim ekonomi Pak Jokowi, ya maaf lah saya bilang memang payah kok. Apapun bahasanya menurut saya kita tidak bisa sederhana itu melihat. Itu mempermalukan kapasitas mereka sendiri ya. Karena seharusnya mereka punya metodologi verifikasi terhadap seluruh informasi. Ini Jokowi pemimpin yang kagak jelas, sibuk nyari alasan. Dia coba menyiram mukanya sendiri yang kata-katanya. Bukan mengkritik Presiden Jokowi, artinya semua pernyataannya kontradiktif. Banyak yang nggak suka Jokowi karena kinerjanya yang payah. Yang jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplaus, kemudian bagaimana kemudian tokoh-tokoh dunia berkumpul dan memberikan apresiasi. Orang kayak saya menilai bahwa Jokowi gagal dalam hal-hal penting itu. Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa, tiba-tiba ada jalan, pabrik dan sebagainya. Nah jelas sekali pemerintah ini nggak becus. Nah ini kan nyaris sama pada waktu 98 krisis kan. Pertama dia mempermalukan dirinya ketika mengutip Dinasti Cendana sebagai argumentasi depan pidato terbuka. Satu, semua izin-izin penguasaan lahan terbesar itu dikeluarkan di zaman Cendana. Ya pemerintah yang nggak becus di seluruh dunia mempercepat pemilu dan ngundurin diri. Loh, kok dasarnya itu? Apa sudah kurang literatur ilmiahnya? Ketika itu disampaikan dalam pidato seperti itu mempermalukan dirinya sendiri. Jadi pemerintah ini betul-betul nggak mampu menjaga stabilitas barang kebutuhan pokok. Rizal Ramli orang yang lebih mampu yang ambil alih gitu loh. Nah semua itu sebenarnya sedang membelejeti sejarah hidupnya sendiri. Dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Nah pertanyaan saya yang menjadi masalah ketika dia dijadikan sebagai dasar referensi dalam sebuah pidato terbuka. Itu persoalan.
Pak Jokowi reputasinya dan kredibilitasnya itu payah. Saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Ya rakyat tuh bosen. You nggak mampu kok, as simple as that, you nggak becus. Jokowi itu jawaban dari harapan-harapan kita yang sudah capek dan kekerasan, capek dengan penculikan, intimidasi, ancaman dan sebagainya. Jokowi adalah jawaban dari semua persoalan. Dia berbicara tentang nasionalisme, dia menghargai perbedaan, dia melihat perbedaan tidak sebagai lawan, tapi sebagai kekayaan bagi bangsa ini. Satu hal yang saya pelajari dari Jokowi adalah dia ingin membangun Indonesia seperti taman bunga. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, dan semua hidup berdampingan tanpa menggunakan kekerasan satu dan yang lain. Jokowi adalah jawaban dari semua mimpi-mimpi kita. Jokowi adalah karunia yang harus kita perjuangkan.